Nggih, ngaturaken pambagyo kasugengan sugeng rawuh di channel YouTube saya. Sebelum kita mulai renungan pagi hari ini, mari kita bernyanyi, menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Sebelum kita lebih lanjut untuk membaca Alkitab dan merenungkannya bersama-sama, mari kita mulai dengan berdoa. Saya antarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh menikmati hari pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu semalam. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu hingga pada saat hari ini kami boleh kembali lagi menikmati sapaan pagi-Mu. Tuhan, mohon penyertaan-Mu, berikan kami akal budi yang terbuka, berikanlah kami kemampuan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius. Matius 6 ayatnya yang ke-25 sampai 34. Dengan judul perikop hal kekhawatiran. Mari kita baca bersama-sama. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih dahulu mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Baik saudara-saudara, ini yang menjadi dasar dalam kita merenungkan Alkitab pada kesempatan pagi hari ini. Saderengipun niki gladi wanuh ngulang tepang nggih, kalau orang Jawa boleh bilang. Derek nepangaken nami kula Yuda Diputra, kula saking Jogja. Nggih. Bapak Ibu, saudara-saudara, siapa yang belum pernah merasakan khawatir? Saya kira kita semua pernah merasakan khawatir. Nah, jika kita baca lagi, kita perhatikan dalam perikop yang kita baca tadi, ini merupakan bagian dari khotbah di bukit yang dikatakan oleh Yesus yang ditulis dalam kesaksian Injil Matius. Khotbah ini terdiri dari banyak hal. Ada ucapan bahagia, garam dan terang dunia, hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, dan yang menjadi bahasan kita pada pagi hari ini adalah hal kekhawatiran. Boleh dikatakan ini menjadi semacam perikop favorit saya mengenai kekhawatiran. Nah, saudara-saudara sekalian, kita saat ini tentu hidup dalam dilema kekhawatiran, dan saudara-saudara pernah mengalaminya. Bagi saudara-saudara yang bekerja, mungkin khawatir kalau keluar rumah bisa terpapar virus corona. Tetapi kita juga sama-sama menyadari bahwa tidak semua pekerjaan selesai dikerjakan di rumah. Belum lagi kekhawatiran besok apakah saya masih bisa bekerja dengan kondisi pandemi yang seperti ini. Belum lagi bagaimana dengan pekerjaan saya, apakah dapat memuaskan. Banyak kekhawatiran lain dalam pergumulan kita bekerja hari lepas hari. Bagi saudara-saudara yang sedang berkuliah, bekerja, belajar di sekolah, tentu juga mengalami kekhawatiran. Yang bersekolah, saya rasa pernah mengalami kekhawatiran, bagaimana besok saya lulus? Apakah saya bisa memiliki kompetensi yang diharapkan? Kan belajarnya semuanya daring, padahal saya butuh praktek, saya butuh belajar secara langsung. Bagi anak-anak kita tentu juga mengalami kekhawatiran. Bagaimana dengan perkembangan mereka? Bagaimana dengan pertemanan mereka jika hanya melewat media virtual saja? Hal seperti ini tentu kita alami dalam kehidupan kita di tengah pandemi seperti ini. Terlebih dengan berbagai macam keterbatasan yang kita alami, kita menjadi mudah khawatir dalam menjalani kehidupan. Semua itu ibarat dirangkum menjadi pertanyaan, sesuk kepiye, besok bagaimana, bagaimana hari esok. Sedikit berbagi, saudara-saudara, saya juga sering mengalami kekhawatiran. Berkaca dari beberapa pengalaman saya dulu STM di STM Pembangunan Yogyakarta. Jarak antara rumah dengan STM sekitar 20 km. Orang tua saya seorang petani. Saya berangkat sekolah subuh, naik sepeda. Setelah itu berjualan makanan ringan. Semua itu saya lakukan untuk membayar sekolah, untuk memenuhi kebutuhan saya belajar. Dalam menjalaninya, saya sering kali merasakan kekhawatiran. Khawatir kalau teman-teman saya tidak bisa menerima saya. Khawatir kalau usaha yang saya lakukan dengan sangat militan itu gagal. Khawatir kalau besok saya tidak bisa sekolah. Khawatir kalau saya dirasani
kalau saya dipermalukan. Tapi dalam perjalanannya saya merasakan apa yang menjadi penyertaan Tuhan itu nyata. Dalam setiap kekhawatiran yang saya alami, selalu ada karya Tuhan yang nyata. Ibaratnya dilalah ono wae dalane. Dan setelah berjalannya waktu, saya bisa merefleksikan, kok bisa ya saya mengalami hal seperti itu, padahal dulu saya khawatir. Saudara-saudara mungkin juga memiliki pengalaman kekhawatirannya sendiri-sendiri. Saudara-saudara mungkin juga khawatir akan apa yang menjadi masa depan saudara-saudara. Setelah membaca perikop tadi, kita diingatkan, kita belajar bersama dari apa yang dikhotbahkan Yesus di atas bukit. Yesus sendiri menekankan bahwa kekhawatiran tidak menambah sahasta dari umur kita. Itu artinya bahwa kekhawatiran tidak merubah apapun. Apalagi kekhawatiran yang direspon dengan sesuatu yang negatif. Tetapi saudara-saudara, dalam hemat saya, kekhawatiran dapat menjadi sesuatu yang bermakna positif, dapat menjadi motivasi. Jika kekhawatiran itu kita alihkan dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau dalam bahasa Jawa, dilakoni sik apa sing ana, apa sing ketok dilakoni sikik. Nah, seperti itu kekhawatiran dapat kita alihkan dalam berbagai macam kegiatan yang ono, yang ketok meripat, ketok moto. Jadi kita tidak terfokus pada gambaran masa depan yang masih ngawang. Kita berfokus pada hari ini, apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk hari ini. Mungkin itu dapat menjadi respon dalam mengalami kekhawatiran yang kita alami. Kita juga diingatkan bersama bahwa setiap hari memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan hari esok beda dengan hari ini. Nah, kadang kita sudah memikirkan kesusahan yang terjadi hari esok tanpa peduli apa yang kita alami hari ini. Padahal campur tangan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Sebab Bapak, Ibu, saudara-saudara refleksikan, pasti bisa ya, kok bisa ya kita melewati semua ini? Kok bisa ya kita melewati pandemi yang sudah hampir beberapa bulan ini? Itu salah satu bentuk penyertaan Tuhan. Dalam kita khawatir, kita diingatkan juga untuk selalu menyertakan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terlalu sibuk mempersiapkan diri untuk hari esok dengan segenap kemampuan kita tanpa menyertakan karya Tuhan. Saya pernah mendengar kata seorang budayawan Sujiwo Tejo, menghina Tuhan tidak soal menginjak-injak kitab suci. Kamu khawatir besok gak bisa makan, itu sudah menghina Tuhan. Kamu khawatir besok skripsimu gak selesai, itu sudah menghina Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa kekhawatiran itu seolah-olah menyepelekan Tuhan yang berkarya dalam setiap kehidupan kita, sesederhana apapun. Mari kita respon setiap kekhawatiran kita dengan positif, dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan, melakukan yang terbaik seono sikik dilakoni. Hari masih pagi, kita mempersiapkan diri untuk menjalani hari ini, nglakoni sing ana sikik. Sesuk tinggo sesuk. Karena hari esok itu ibarat sepiring tempe, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tidak ada yang tahu. Sepiring tempe kan gak ada tahunya. Hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Selamat mempersiapkan hari esok dengan merespon kekhawatiran secara aktif, secara positif, sembari terus menyertakan Tuhan dalam setiap karya kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudara. Selamat pagi, selamat
menghadapi hari ini. Kiranya Tuhan menggerakkan hati kita untuk tetap semangat dan merespon kekhawatiran dengan positif. Saat teduh bagi kita. Cukup. Mari kita tutup dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat apa yang boleh kami pelajari pagi ini. Kami boleh mendengar kembali apa yang Kau khotbahkan di atas bukit, seperti yang ditulis dalam Injil Matius. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, bahwa kami masih boleh menikmati hari lepas hari yang kadang kami lalui dengan kekhawatiran. Kadang kami takut dari esok seperti apa. Tapi pagi ini kami diingatkan kembali bahwa hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Bahwa kami perlu berfokus pada apa yang bisa kami lakukan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan menyertakan penyertaan Tuhan dalam setiap karya kami. Tuhan, kiranya Engkau yang berkarya bagi setiap kehidupan kami, mampukan kami untuk menghadapi hari lepas hari dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang luar biasa ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Semangat menjalani hari ini. Tuhan memampukan kita. Ku tak membawa apapun juga.